kembali lagi di podcast Santri Session, cerita ringan hikmah Ramadan. Nah, kali ini kita kedatangan tamu spesial yang cantik jelita dari kota mana, Sada? Lumajang. Coba perkenalkan dulu sama penonton di rumah. Ya, perkenalkan nama saya Sofa Imroatin Azizah Ramadhani. Siapa lagi, Ustazah? Bisa dipanggil Ustazah? Bisa dipanggil Sofa. Dari mana Sada tadi? Dari Lumajang. Yosowilangun, Ustazah. Oh, Yosowilangun. Ya. Bagaimana kabarnya Sada? Alhamdulillah baik, Ustazah. Setiap kali saya tanya itu gimana kabarnya, mesti jawabannya Alhamdulillah Ustazah sehat. Alhamdulillah sudah Gimana diberi puasanya, kesehatan. lancar? Lancar, alhamdulillah. Alhamdulillah, masya Allah, tabarakallah. Langsung aja di sini ini saya mau tanya-tanya beberapa hal mengenai hikmah Ramadan kepada Ustazah Safa Imroatin Azizah. Panjang sekali namanya, kayak jalan tol. Ya, biasa, Ustazah. Enggak apa-apa ya. Biasa aja. Enggak apa-apa kalau saya bercanda gitu kan, Iya, Ustazah. Jangan sakit dong. hati, kayak jalan tol katanya saya itu. Ya wis, langsung aja nih. Pertanyaan-pertanyaan yang akan saya lontarkan itu kayaknya gak terlalu sulit. Gak terlalu sulit banget, Ustazah. Langsung saja pertanyaan yang pertama. Setiap Ramadan datang nih, Ustazah ya, suasana pesantren selalu terasa berbeda nih. Mushaf tuh, tahu mushaf Ustazah? Ya tahu dong. Mushaf lebih sering dibuka. Lantunan ayat terdengar di mana-mana. Kenapa nih Ustazah? Ramadan selalu identik dengan Al-Qur'an. Kenapa nih Ustazah? Iya, Ustazah, karena di bulan Ramadan ini itu bulan diturunkannya Al-Qur'an. Dan di bulan ini wahyu itu pertama kali diturunkan, Ustazah. Jadi pada bulan Ramadan ini itu identik dengan Al-Qur'an, Ustazah. Jadi setiap harinya itu orang-orang itu sering membaca Al-Qur'an. Iya, Deres Ustazah. Al-Qur'an, Iya. begitu. Paham. Berarti Ramadan seperti momen pulangan bagi Al-Qur'an kepada kehidupan kita, bukan sih? Betul, Ustazah. Ramadan itu mengingatkan kita untuk kembali mendekat kepada Al-Qur'an. Bukan hanya untuk dibaca saja, tetapi juga sebagai petunjuk hidup. Begitu. Di pesantren Ustazah, tilawah sering ditekankan. Tapi kadang santri merasa cukup dengan membaca banyak halaman. Maksudnya gimana? Iya, karena tilawah itu penting dan berpahala besar. Jadi Al-Qur'an itu tidak hanya diturunkan untuk dibaca saja, Ustazah, melainkan Al-Qur'an itu juga harus dipahami dan juga diamalkan. Jadi disitulah tadabbur itu berperan, Ustazah. Oh, jadi tilawah dan tadabbur itu seharusnya berjalan beriringan, bukan? Iya, Ustazah, karena tilawah itu adalah menghidupkan hati, sedangkan tadabbur itu menghidupkan lisan. Jadi keduanya itu harus saling melengkapi. Iya. Beriringan Iya, berarti. Ustazah. Oh, begitu. Kadang santri kejar target hataman, tapi merasanya lebih cepat terlupakan, maksudnya. Gimana ini ya? Iya, karena mereka itu, Ustazah, belum sempat berhenti merenung. Jadi mereka itu harus ada tadabburnya. Karena tadabbur itu membuat ayat lebih membekas. Meskipun yang dibaca itu cuma sedikit itu, Ustazah. Oh, meskipun sedikit, tapi kalau tadabbur melekat di otak gitu. otak. Iya. Oh, kalau begitu nih Ustazah, apakah lebih baik sedikit tapi direnungi? Idealnya itu seimbang, Ustazah. Karena tilawah itu harus tetap dijaga. Tadabbur juga harus tetap dihidupkan. Jadi harus ada dua-duanya itu, Ustazah. Betul. Bagaimana nih bentuk tadabbur sederhana yang bisa dilakukan oleh santri dan kita semua yang ada di sini? Caranya itu ya cukup baca terjemahannya saja, terus pahami konteksnya, Ustazah. Lalu kaitkan dengan kehidupan sehari-hari di pondok gitu, Ustazah. Oh, begitu. Maksudnya gimana itu, Ustazah? Ya, kalau kita baca Al-Qur'an itu pahami konteksnya, Ustazah. Baca terjemahannya lalu pahami konteksnya.
Terus kita kaitkan dengan kehidupan sehari-hari di Oh, yang pesantren biasanya gitu. di pesantren Iya. itu apa begitu? Oh, berarti Al-Quran bukan hanya dibaca di waktu ngaji saja nih. Bukan Ustazah, Al-Quran itu seharusnya harus ada dalam kehidupan santri, dalam segi adabnya, kesabarannya, dan juga dalam kehidupan sehari-hari, Betul. juga dalam kebiasaannya Ustazah gitu. Harus dibiasakan terus Iya. untuk membaca Al-Quran. Kadang ada jarak antara ayat yang dibaca dan perilaku yang dijalani. Nih, maksudnya bagaimana saya tanyakan. Nah, itu jembatannya itu adalah tadabbur Ustazah. Tadabbur itu bisa mengubah bacaan menjadi kebiasaannya anak-anak. Jadi kita harus tadabbur dulu Ustazah biar anak-anak itu kebiasaan dengan itu. Kebiasaan baca terjemahannya lalu pahami konteksnya itu yang tadi itu Ustazah. Iya, baru gitu. bisa dikaitkan dengan kehidupan sehari-harinya di pesantren. Kemudian kalau Ramadan itu selesai, seringkali nih Ustazah, semangat tilawah itu ikut turun. Gimana kalau begitu Ustazah? Nah, itu tantangan. Itu tantangannya anak-anak Ustazah. Karena Ramadan itu seharusnya menjadi titik awal membangun kebiasaan, bukan hanya lonjakan sesaat. Betul. Gitu Ustazah. Harusnya anak-anak itu meskipun bukan Ramadan itu tetap membaca Al-Quran, membiasakan Betul. Iya, kehidupannya itu harus itu Penuh dengan Al-Quran iya, begitu. Karena dengan Al-Quran kita banyak diberkahi, diberikan rahmat begitu kan. Iya Ustazah, betul sekali. Berarti kalau Ramadan itu semacam berarti Ramadan itu semacam latihan intensif bukan sih bersama Al-Quran kitanya gitu. Ya, tepat sekali Ustazah. Sebulan penuh itu santri harusnya dilatih untuk akrab dengan Al-Quran agar mereka itu kebiasaan Ustazah, bukan hanya apa ya, rang-rang gitu Ustazah. Rang-rang kadang-kadang. Iya, kadang-kadang gitu Ustazah. Kadang-kadang musiman begitu. Iya gitu. Seharusnya itu buat kebiasaan buat anak-anak, bukan hanya dibaca waktu Ramadan saja gitu. Meskipun bukan Ramadan itu seharusnya anak-anak itu tetap dijalankan membaca tetap Al-Quran itu. dengan kebiasaannya itu. Betul. Kemudian kalau dirangkum nih Ustazah, apa pesan penting utama hubungan santri dengan Al-Quran di bulan Ramadan itu? Nah, ini Ustazah, pesan dari saya itu jangan hanya memperbanyak bacaan saja, tapi juga memperdalam maknanya, memperdalam makna Al-Quran itu Ustazah. Karena Al-Quran yang dibaca dan direnungi itu akan membentuk karakter santri menjadi lebih baik lagi Ustazah. Oh begitu. Semoga di Ramadan ini membuat Al-Quran tidak hanya sering dilantunkan, tapi juga benar-benar membimbing langkah kita menuju jalan yang lebih baik lagi. Amin Ustazah. Karena santri yang hidup bersama Al-Quran itu akan selalu menemukan arah dan cahaya Ustazah. Masya Allah. Sudah ini Ustazah? Udah. Ini kan udah mulai sore. Iya. Penonton di rumah juga pada nunggu itu yang mau berbuka puasa. Menunggu adzan. Pasti kalian lagi menunggu adzan ya? Iya. Tanya tapi udah ada yang jawab penontonnya tapi di rumah kan jawab online, ya. Ustazah, kan online. Teman-teman kita lagi online sekarang. Betul. Semoga di Ramadan ini kita mendapatkan banyak keberkahan Ustazah, dan juga mendapatkan pahala di bulan Ramadan. Amin Ustazah, amin. Info penting nih untuk penonton semua yang ada di rumah. Kali ini Pondok Pesantren Kiai Syarifuddin Asrama Makoman Mahmuda membuka penerimaan santri baru. Yang saudaranya ingin mondok, yang anaknya ingin dipondokkan, dan kerabat-kerabat, tapi jangan neneknya yang di bawah mondok, jangan didaftarkan juga kalau neneknya nanti juga susah ke kita ya. Iya. Kalau menghubungi silakan hubungi nomor di bawah sini. Oke, jangan lupa juga like, comment, share, and subscribe. Jangan lupa. Sudah deh, cukup sekian dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.